Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu al-bahrul fahamatu Jalaluddin as-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi ma'addatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut yang kemarin di pangendikane Imam Ibnul Jazari, penulis kitab An-Nashr dan At-Taqribun Nashr. Kala ngendika sapa Imam Ibnul Jazari, Imam Asyuti mengutip ini, ngendikane wa hadzal ikhtilafu lan utawi perbedaan menika dari tingkat idgham yang paling rendah, tingkat idgham, mat, tingkatan panjangnya mat, durasinya mat, dari yang paling pendek sampai yang paling panjang. Wa hadzal ikhtilafu lan utawi perbedaan menika iku fi taqdiril maratibi bil alifati, atau kalau ini belum dijadikan khobar misalkan pengertiannya karena belum lengkap, lan utawi perbedaan menika perbedaan fi taqdiril maratibi ing dalem memperkirakan tingkatan bil alifati kelawan pira-pira alif. Iku la tahqiq, ora ana tahqiq, tidak ada verifikasi, iku maujud wara'ahu ing dalam burine ikhtilaf. Maksudnya itu ukuran pastinya itu sebenarnya tidak ada. Kalau memverifikasi itu gimana itu panjangnya? Itu kan repot itu sebenarnya gitu. Tapi kan sudah ada. Sudah ada cara-cara menyampaikannya. Kalau kecepatan temponya itu, metronomnya itu sekian, maka ya sekian ini ketukannya gitu. Kalau ketukan metronom itu kan pancet ya, ketukan metronom. Saya kira itu yang lebih akurat itu. Kalau metronom itu ketukannya. Kalau pakai alif, panjangnya seberapa alifnya kan tidak ada ukurannya. Tapi kalau pakai metronom itu pakai ketukan itu ada. Jadi makin cepat metronom itu berarti yang makin cepat gitu. Maka ukuran alifnya pun mengikuti itu. Satu alif kan dua ketukan atau dua harokat. Bal balik huwa utawi ikhtilaf itu lafziun bersifat lafad. Jadi bersifat sesuatu yang bisa diindra dengan mata. Atau ya itu yang saya pahami. Jadi di annal martabatad dunya krona satu tingkat yang paling rendah wahya al-qasru, yaitu bacaan qasr matobi'i maksudnya. Idza zida arekala iku arekalane den tambahaken alaiha ing atase martabah ad-dunya opo adana ziyadatin, tambahan sedikit saja, sorot moko dadi apa iku martabat dunya saniyatan, iku martabah sing nomor 2. Jadi dikasih tambahan sedikit saja dia sudah jadi yang kedua. Berarti tambahannya itu dari satu tingkat menuju tingkat yang lain itu setengah alif, setengah alifnya panjangnya itu. Jadi sebenarnya sangat bisa kita identifikasi di situ. Jadi panjangnya
alif ini. Jadi ditambah separuh saja sudah naik ke tingkat berikutnya. Nah, apa namanya? Jika tidak pakai metronom itu tidak bisa. Kalau perkiraan saja kan orang kan bacaannya kan kadang cepat, kadang enggak standar gitu. Kalau misalkan qiraahnya Imam Suraim, Sudes dan semua yang biasa membaca tartil itu akan jelas itu metronomnya, itu akan ketahuan nanti seberapa cepat metronom itu temponya gitu. Kalau bacaannya ndak seimbang nggak bisa itu diukur, nggak bisa. Yang pernah saya ngukur itu qiraahnya, maksudnya bukan qiraah, bacaannya Imam Al-Hudzaifi itu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Itu tetap ya. Anunya itu di ketukannya itu kalau misalnya metronomnya itu disesuaikan sak mandeke sak anune. Mandeknya berapa ketuk, anunya berapa ketuk itu tepat. Pernah saya menghitung. Nah, itu bisa itu. Jadi ukuran pembeda dari 7 tingkat ini sebenarnya sifatnya lafzi. Ya ketukan itu tadi. Kalau tidak bisa paham dengan ketukannya itu tidak bisa. Jadi yang dan di perbedaan ketukan ini itu perbedaan bacaan. Jadi wabila akhiratihum yuqinun wabila akhiratihum yuqinun wabila akhiratihum yuqinun, bacanya Imam Waras kira. Jadi dinakal harokatnya kemudian dipanjangkan, itu panjangnya berbeda-beda, dan itu kalau dalam setoran kan juga disampaikan. Jadi versi panjangnya yang ini imam ini gitu di satu-satu. Summa mengkono likaka kaya gini mengkono tegesi podo-podo bersifat lafzi hatta tantahiyah sehingga sampai berakhir apa tingkatan ilal kuswa maring tingkatan mat atau tingkatan kang paling dhuwur. Wa ammal aridulan anapun utawi mat kang bersifat arid faya juzu moko wenang fihi iku fihi ing dalem arid likullin kadui saben-saben minal qurra'i saking imam qiraat, atau di sini dimaksudkan siapa saja yang membaca opo kulun saben-saben minal aujuhi salasati saking pira-pira wajah salasati kang telu. Jadi kalau mat arid lis sukun itu bisa dipanjangkan dengan 3 macam, itu umum. Qiraahnya imam siapa saja itu ini tingkatannya. Jadi bisa dibagi 1 wal qasri kemudian qasr wat tawassuti lan tengah-tengahnya. Jadi kalau pendek itu berarti satu alif, terus kemudian kalau mat itu maksudnya 1 alif setengah atau 2 alif yang ada tengahnya nanti itu. Jadi al-mat itu adalah 2 alif atau 4 ketukan, wal qasri ini 1 alif atau 2 ketukan, wa tawassuti ini 1 setengah. Karena hanya itu yang bisa saya pahami gitu. Kalau sampai yang kemarin itu kan sampai 8. Kok sampai 8? 6. Sampai 6 alif. Berarti 12 ketukan itu. 12 ketukan jadi 7 tingkatan ini menghabiskan 12 ketukan. Yang paling panjang di yang 12 itu. Imam Waras yang disebutkan oleh Imam Al-Hudzali kemarin itu ya, yang sudah pada rekaman sebelumnya. Oke, saya lanjutkan. Wahyalan utawi al-aujuh ats-tsalatsa iku aujuh takhyirin adalah biro-biro wajah takhyirin. Boleh milih. Takhyir itu boleh milih, boleh yang mat, boleh qasr, boleh tawassut gitu. Ya milihnya ya pakai ketukannya itu. Itu misalkan Ar-Rahmanir-Rahim biasa.
Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Agak panjang lagi. Gitu kira-kira. Wa amma sababul maknawi. Kemarin sudah dibahas soal sebab yang lafzi, yaitu hamzah dan sukun. Penyebabnya mat itu adalah hamzah dan sukun, adanya huruf yang sukun, harokatnya bersesuaian, terus kemudian ada hamzah. Nah ini ada sebab yang abstrak, yang maknawi, yang sifatnya mungkin rasa. Nah ini guys, gak bisa dihukumi guys, nek soal rasa ini. Gak kena diukur guys. Bahkan sapa jenenge hukum fikih kalah itu. Hukum fikih kalah. Jika pembahasan mat yang di atas itu adalah aturan baku yang mungkin bisa disepadankan dengan aturan fikih, maka yang sebab yang maknawi ini nggak bisa diukur sudah. Seperti ketika Gus Bahak ditanya, Gus terus ini dereng kaji mboten asal umroh Gus. Lho, kalau umrohmu kanggo apa? Nek gur miturut aturan fikih ya ora kena, ya ora pantes. Sing wajib ki hajine dudu umrohe. Tapi nek awakmu budal rono iki mergo kangen nang Kanjeng Nabi, kangen sowan nang Kanjeng Nabi, ora enek hukume wis. Hukume wong kangen ya apa? Gak bisa diukur. Kalau bahasanya Gunawan Muhammad mungkin apa ada hierarkinya itu? Apa rasa itu kan tidak ada hierarkinya. Aku luwih lara timbang awakmu, atau aku luwih kangen tinimbang awakmu, atau aku gak patek kangen. Ku ya apa lek membahas. Kalau mat bisa kita ukur pakai ketukan, pakai metronom itu. Tapi nek penyebab matnya itu adalah sesuatu yang maknawi, yang abstrak. Nah itu nggak bisa sudah. Sulit ukurannya itu. Orang korek-korek itu biasanya. Itu kan banyak ya, ada bagian-bagian tertentu yang ditekankan dan sangat panjang. Fahuwa moko iku utawi sebab ma'awi iku qasdul balawati adalah bermaksud al-mubalawati nemen-nemenaken. Memberi kesan penekanan fin nafi ing dalem negasi, memberikan makna negasi. Wahwalan utawi as-sabab al-ma'nawi adalah sababun qawiyun, adalah sebab yang sangat kuat atau alasan yang sangat kuat, maksudun yang dimaksud indal Arabi menurut orang Arab lebih kuat. Wa ingkana senajano ono apa iku sebab maknawi at'afa lebih lemah minal lafzi daripada sebab lafzi indal qurra'i menurut ulama qiraat. Kalau menurut orang Arab sebab maknawi inilah yang lebih kuat. Tapi menurut qurra karena ini formal hukum fikih ibaratnya, maka ya yang lebih kuat itu yang kelihatan itu. Kayak ya samalah aturan formal itu kan ya harus ada ukurannya, ada undang-undangnya, ada dalilnya sampai kemudian diputuskan. Tapi kalau yang menurut orang Arab, asli orang Arab, ya sabab maknawi inilah yang lebih kuat gitu. Apa saja itu mat yang tergolong mat yang disebabkan oleh sebab maknawi. Satu, wa minhulan iku setengah saking mat yang panjangnya disebabkan oleh sebab maknawi, maddut ta'zimi utawi mat ta'zim fi nahwi ing dalem saumpama contoh la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah lah gitu itu. Nah itu kan alasan pemanjangannya itu kan antara lain itu maknawi. Terus la ilaha illallah, lalu kemudian la ilaha illa anta, ada semua ya. Jadi yang enggak disebut di sini la ilaha illa ana. Jadi huwa ada, anta ada, ana enggak ada disebut. Mungkin dalam beberapa thariqah yang paling sering diwirid ya la ilaha illa huwa, la ilaha illallah, la ilaha illa anta. Tapi ada thariqah tertentu, Qadiriyah misalkan, itu mewiridkan la ilaha illa ana.
Dan beberapa orang sufi-sufi itu memperhitungkan la ilaha illa ana ini adalah ungkapan paling tawadhu. Ya tidak tahulah persepsinya dari mana. Saya hanya mencontohkan sesuai yang di sini. Ini yang disebut pertama isim zahirnya la ilaha illallah, kemudian dhamir ghaib yang dipakai la ilaha illallah, terus kemudian la ilaha illa anta. Satu yang enggak disebut di surat Toha itu kan ada la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Itu juga layak jadi contoh sebenarnya. Waqat waradalan teman-teman sampun dumugi maksudnya ada riwayat an ashabil qasri saking para imam ingkang maca cendhek fil munfasil ing dalem mat munfasil li hadzal makna karena makna ini. Maksudnya waqat waradalan teman-teman wis tumeka apa riwayat gitu ya. Riwayat tentang panjangnya mat mubalaghah ini. An ashabil qasri saking para imam qurra ingkang maca qasar fil munfasili ing dalem mat munfasil li hadzal makna karena makna ini. Maksudnya hadzal sabab al maknawi wa samalan diarani apa riwayat kang tumeka saking ashabil qasri iku maddal mubalaghati ing atau kelawan jeneng maddul mubalaghah. Qala Ibnu Mihran, Imam Asy'iti melanjutkan mengutip Imam Ibnu Mihran, qala ngendika sapa Imam Ibnu Mihrana fi kitabil maddati ing dalam kitab ingkang juduli al maddat. Ngendikane innama angin pestine sumia dipun arani apa mat itu tadi maddal mubalaghati kelawan mat mubalaghah, kelawan aran maddul mubalaghah li annahu krana mat itu tuliba iku dipun tuntut apa iku mat lil mubalaghati untuk makna mubalaghah atau memberi penekanan yang sangat fi nafi ilahiyatin ing dalam menegasikan ketuhanan siwallahi sa'liyane Allah Subhanahu wa taala. Kala ngendika terusane Imam Ibnu Mihran itu ngendika lagi wa hadzalan utawi menika mat madhabun madul mubalaghah iku madhabun adalah satu madhab mat ma'rufun ingkang sampun dipun kenal indal arabi ing dalem ngersane wong Arab li annaha krana sak temene madul mubalaghah iku tumaddu didawake apa madul mubalaghah indad du'a inarikane ndonga wa indal istighosati lan arikalane njaluk tulung wa indal mubalaghati lan arikalane memberi penekanan al mubalaghah memberi penekanan yang sangat fi nafsi syai'in ing dalem meniadakan sesuatu nemen gak ono untuk menyatakan rasa itu jadi dikasih mat yang panjang wa yamudduna lan dawakno sapa wong-wong Arab ma ing barang la asla ingkang ora ana dasar iku maujud lahu kadhe mah bihadhil illati kelawan alasan menika. Jadi bahkan ada redaksi tertentu yang mungkin tidak pernah ada dasarnya, tapi mereka memanjangkan bacaan itu karena alasan ini tadi madul mubalaghah. Ada tiga, indad du'ai wa indal istighosati wa indal mubalaghati. Qala Ibnul Jazari qala ngendika Ibnul Jazari sapa Imam Ibnul Jazari waqat warada an Hamzah waqat warada lan teman-teman sampun dumugi an Hamzah saking Imam Hamzah apa riwayat madul mubalaghati ndawa mat mubalaghah lin nafyi kangge menegasikan fila ing dalam bacaan la allati kang litabriati untuk membebaskan pernyataan membebaskan sesuatu dari yang setelahnya la itu. Nahwu iku kayak itu contoh la raiba fi. Ini juga ada riwayatnya dari Imam Hamzah memanjangkan la raiba fi dengan alasan madul mubalaghah. Kemudian contoh lain itu la syiyata fiha. La syiyata fiha. Ora ono cacatnya. Terus kemudian la maraddalah. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Itu juga ada di Rum, ada di Ar-Ra'd ada ya. Terus kemudian la jaromah, di lafaz la jaromah. Tidak bisa mengelak maksudnya pasti artinya. Hud ayat 22 la jaromah. Itu juga dipanjangkan dari Hamzah riwayatnya.
Wa qadruhu lan utawi kadar panjangnya fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono mat wasatun yaiku tengah-tengah. La ya bulu ingkang boten tekan apa iku tengah al isba'a ing isba'. Jadi ndak nemen dawane nemen-nemen. Jadi batasnya sampai di tengah, tidak sampai ke isba'. Isba' itu bahasa lainnya mungkin ya kalau di 7 tingkat mat yang sudah dibicarakan itu adalah tingkat yang ke-7. Lidha fi sababi alasannya kok ndak dipanjangkan sampai ke tingkat isba'. Lidha fi sababihi karena lemahnya sebabnya mat itu. Titik naso mengenas maksudnya menjelaskan secara tegas alaihi ing atase persoalan menika, persoalan mat di tempat-tempat yang diriwayatkan dari Hamzah tadi sapa Ibnul Qassa, Imam Ibnul Qassa. Wa qad yajtami'u lan kadang-kadang kumpul asbabani apa dua sebab. Yaiku sebab sing kumpul iku al-lafziyu adalah sebab lafzi wal maknawi lan sebab maknawi fi nahwi ing dalam saumpamane contoh la ilaha illallah. Sebenarnya bukan la sih sebenarnya. La kudune. Tapi kan kok gak mantep. La ya, gak enak. La mesti. Tapi yang tepat ya la ilaha illallah gitu. Tetap bacaan. Ini sebabnya ya sukun ya hamzah ada. Mungkin di ilahanya itu yang ada juga sebabnya sukun. Jadi alif itu sebabnya. Kemudian di contoh lain la ikraha fiddin itu sebab maknawi jadi satu. Maknawinya mungkin mubalaghati nafyin, sedangkan sebab lafzinya adalah ada hamzah dan alif. Terus kemudian fala isma alai. Ini juga ada itu. Fayumaddu moko dipun waca emat apa waca-wacaan ingkang sampun kasebut niku wa li hamzata miturut qiraahnya Imam Hamzah maddan kelawan mat musba'an kang den warekake, maksudnya diisba'kan ala aslihi daripada asalnya mat, dilebihkan dari mat tabi'i gitulah fil mati ing dalam mat li ajlil hamzi karena ada hamzah. Wa yulhu lan dipun anggap tidak berlaku al maknawi apa sebab maknawinya. Jadi kalau hamzahnya itu lebih memilih bahwa di la ilaha illallah itu dibaca panjang itu karena sebab lafzi gitu. Karena memang ada hamzah, ada apa namanya? Ada alif yang sukun. Itu adalah sebabnya gitu. Ya kayak kalau yang maknawi itu tidak berlakukan, alasannya ikmalan karena memberlakukan lil aqwa kaduwe sebab sing luwih kuat wa ilghaan lan mentidak berlakukan atau menonaktifkan lil afi kaduwe sebab kan luwih lemah. Qaidatun utawi iki satu kaidah enggak layak dimasukkan di depan jadi disendirikan oleh As-Suyuti. Ada satu kaidah, kaidahnya bunyinya adalah idza taghayyara sababul maddi jazal maddu mura'atan lil asli. Idza taghayyara arikalane berowah atau berubah sababul maddi apa sebab mat jaza moko wenang al maddu apa maca mat mura'atan krana njaga lil asli kadhe asline. Kalau sebabnya berubah gitu. Wal qasru dan juga boleh membaca qasr nadhran krana ningali lil lafzi kadhe lafate. Qasr itu maksudnya mat tabi'i gitu ya. Jadi satu alif. Kalau misalkan berubah boleh ada dua alternatif, boleh pakai qasr, boleh pakai mat. Kalau qasr itu berarti mat tabi'i, kalau mat berarti lebih dari mat tabi'i, ditambahi harokat iku cukup gitu. Sawaun iku padha ae kana ana utawi ana asbabu apa sebab hamzan iku hamzah au sukunan utawa sukun. Sawaun iku padha ae tawayyara utawi berubah al hamzu apa hamzah bi baina kelawan kasus baina antara itu maksudnya hilang satu hamzahnya, sukunnya tidak ada atau masih yang lain gitu. Yang saya paham iki apa namanya berubahnya itu sebab baina di antara atau biibdalin kelawan diowahi diganti au bihadzin atau berubahnya itu sebab dibuang. Wal maddulan utawi mat aula ibluh utama fima ing dalem barang bagi kang tetep apa ma litahoy fima ing dalem barang tabagi kang tetep litahoyurihi kaduwe perubahane ma apa asarun bekase. Jadi mat lebih utama jika
mat lebih utama dipilih dalam kata yang efek perubahannya itu masih ada. Contohnya itu kayak seumpamanya contoh haula kuntum. Ini iingnya itu bacanya itu ini saya hubungannya sama qiraah sab'ah ini saya ragu jadi cari di referensi lain saja kalau ingin jelasnya bacaan ini hanya seingat saya saja Qalun sama Imam Al-Bazi ini haula iing itu bacanya itu berat katanya haula ing kuntum gitu. Jadi satu alifnya itu iinnya itu yang jadi masalah itu. Jadi kalau misalkan sukun kan salah satu hamzahnya itu hilang alifnya kan iin itu kan dua hamzah itu. Jika yang hamzah yang pertama itu saya tetapkan maka bacanya haula ing gitu bacanya. Atau lupa gimana saya nggak begitu paham betul lah soal ini. Jangan bisa cari referensi yang lebih akurat atau lebih kredibel. Fi qiraati Qalun ing dalam qiraah Imam Qalun wal Bazi lan Imam Al-Bazi. Wal qasru lan utawi qasr fima iku ing dalem barang zahaba ingkang sampun ilang atharuhu apa efeknya ma nahwuha apa kok ngene iki teksnya ini sebentar saya buka naskah yang lain dulu. Nah ini ya sebentar. Wal maddu aula fi ma baqiya litawayyuri beda naskahnya ya. Wal maddu aula fi ma baqiya litawayyuri atharihi. Kalau yang ini saya kira yang lebih masuk yang naskah yang ini terbitan mana ini Darul Kutub kayaknya ini bukan yang dari Raja Fat itu. Ini teksnya begini wal maddu aula fima baqiya. Jadi mat itu lebih dipilih atau lebih utama fima baqiya dalam kata atau redaksi yang masih tersisa litawayyuri atharihi karena berubahnya efeknya emaknya itu ada perubahan. Jadi perubahannya itu terletak di hamzahnya itu. Mau hamzahnya yang mana yang dipertahankan ini gitu. Nah, iku kaya dene contoh haula ing kuntum. Ini beda emang. Fi qiraati Qaluna ing dalam qiraah Imam Qalun wal Bazi lan Imam Bazi. Jadi ini dua ini antara iinnya ini. Itu ada yang salah satunya disukun terus bacanya gimana gitu. Terus kalau haula hamzahnya haula ini yang disukun maka la-nya yang panjang, terus kemudian kalau yang disukun adalah hamzahnya in-nya itu maka i-nya yang panjang gitu. Itu ada beberapa alternatif itu. Wal qasru fi ma dhahaba atharuhu nahwuha. Kok sama ya? Ya kira-kira gini bacanya. Wal qasran utawi qasr gitu ya, bacaan qasr fima dhahaba atharuhu ing dalem barang, maksudnya redaksi dhahaba kang ilang atharuhu apa bekasnya ma itu. Kalau tadi kan ma baqiya litawajjudi atharihi. Kalau di sini kalau tadi itu efeknya masih ada, barangnya masih ada tapi efeknya sudah berubah. Sedangkan di sini qasr itu dipilih
dalam redaksi yang asarnya masih ada, asarnya hilang, efeknya hilang. Nahwuha iku saumpamane wacane kolun tadi itu, saumpamane wacane kolun fi qiraati kolun tadi itu, fi qiraati Abi Amrin ing dalem wacane atau qiraahnya Abi Amr. Kira-kira gitulah. Untuk lebih detailnya saya tidak begitu paham, yang sepaham saya sejauh dari pemaknaan teks ya seperti yang sudah saya sampaikan, kira-kira gitu. Jadi kaidah yang pertama itu isinya, jika penyebab matnya itu berubah, maka yang boleh dipilih adalah boleh baca mat karena menjaga aslinya sebelum dia berubah, atau baca qasr karena melihat lafadznya, karena lafadznya sudah berubah, ada yang dikurangi, ada yang disukunkan gitu. Disukunkannya bukan asli, karena disukunkan mat atau mau diidgham gitu kan bisa saja. Gitu, itu ada dua alternatifnya. Tapi di sini kemudian disampaikan bahwa mat itu dipilih dalam hal yang masih ada, sekalipun dia sudah berubah tapi masih ada sisa-sisa untuk alasan bisa dibaca mat gitu. Dan qasr dipilih jika efek ketika setelah dibuang sebab matnya itu sudah hilang. Jadi begitu dibuang matnya juga hilang efeknya, maka yang dipilih adalah qasr. Kira-kira gitu. Kaidah selanjutnya, ini adalah satu kaidah. Kaidah selanjutnya, mata jatama asbabani qawiyun wa dhaifun umila bil qawi wa ulghiya dhaifu ijma'an. Mata jatama apabila atau kapan kali ijtama berkumpul sababani opo dua sebab mat, yang satu qawiyun sebab kuat wa dhaifun yang satunya lagi adalah sebab lemah, umila maka diberlakukan bil qawi opo sebab sing kuat, yang sebab yang lemah diadakan. Antara lain yang sudah dianggap penyebab lemah menurut ulama qurra adalah sebab maknawi, yang paling kuat adalah sebab lafzi gitu. Wa alghiyalan dinonaktifkan atau tidak diberlakukan ad-dhaifu apa sebab kang lemah ijma'an secara ijma' dari ulama qiraat. Wa yatakharraju 'alaiha furu'un minha, wa yatakharrajulan keluar 'alaiha berdasarkan kaidah menika furu'un apa pira-pira cabang, minha setengah saking furu' niku wau, antara lain al-far'u sabiqu adalah cabang ingkang sampun kepungkur, inggih menika fi ijtima'il lafzi ing dalem kumpulipun sebab lafzi wal maknawi lan sebab maknawi. Sebab lafzi itu sebab yang terlihat, hamzah sama sukun, alif yang sukun, wal maknawi itu antara lain tadi itu. Jadi lil mubalaghah atau mubalaghatin nafyi atau lid du'ai atau istighatsah itu sebab maknawi. Wa min halan iku setengah saking furu' nahwu waja'u abahu. Contoh lafaz ja'u abahu. Terus kemudian ra'a aydiyahum. Idza quri'a li warashin la yajuzu fihil qasru wala tawassutu bal isba'u. Idza quri'a karena diwaca apa redaksi yang sudah disebutkan tadi, li warashin berdasarkan bacaannya Imam Waras, la yajuzu moko ora wenang fihi ing dalem niku wacaan al qasru apa maca qasr walat tawassutulan uga ora wenang atawassutu apa maca mat yang tengah gitu. Bal balik sing wenang adalah al isba'u, mengenyangkan. Jadi membaca mat sepenuhnya, amalan karena mengamalkan atau memberlakukan bi aqwas sababaini dengan sebab yang paling kuat dari dua sebab. Wahwa lan utawi niku amalan bi aqwas sababain al maddu adalah baca mat li ajlil hamzi karena ada hamzah ba'dahu sakwuse ada mat gitu. Ja'u itu sudah mat, kemudian ada hamzahnya. Itu kan sudah matnya qasad mat tabi'i gitu itu. Karena ada dhammah
yang setelahnya itu ada waw, atau dengan kata lain ada waw sukun sebelumnya ada harokat dhammah. Fa in wuqifa ala ja'u wa ra'a jazat al aujuhut thalathah. Fa in wuqifa moko lamun diwaca waqaf atau diwaqafake ala ja'u apa ing atase lafaz ja'u wa ra'a lan lafaz ra'a jazat moko wenang al aujuhut thalathatu apa wajah-wajah kang telu, yaitu al maddu wat tawassutu wal qasru. Gitu. Kalau wakaf di situ, tapi kalau bacanya wasol maka tidak boleh. Hanya kemungkinannya hanya isba menurut bacaannya Imam Waros gitu. Kalau itu lanjut bacaannya. Jika wakaf di waja'u berhenti. Waja'u abahum gitu. Ro'a mandek. Tapi kalau terus ro'a aidiyahum kira-kira begitu. Sama kayak kawariro itu kan ada itu kawariro. Jika berhenti ya maka ada matnya. Jika tidak berhenti pendek itu. Jadi itu bacaan antara lain yang bisa dipilih salah satunya itu. Tapi yang jelas kayak gitulah model. Jadi bisa babi alasannya kok boleh 3 wajah itu bisa babi taqaddumil hamzi karena sebab mendahuluinya hamzah ala harfil maddi ing atase huruf mad. Jadi hamzah habis itu huruf mad, ada yang waw, ada yang alif. Wa dhihaba bisababiyatil hamzi ba'dahu, lan hilangnya kesebaban hamzah ba'dahu setelahnya itu huruf mad. Gitu. Kalau terus itu ada hamzahnya, dicegat hamzah. Kalau berhenti tidak ada hamzahnya. Alasannya kalau berhenti di ja'u itu boleh 3 wajah. Tapi kalau lanjut kemungkinannya hanya 1, yaitu isba. Harus dipenuhkan harokatnya. Kira-kira begitu. Faidatun utawi iki 1 faidah atau informasi penting. Qala Abu Bakrin, qala sampun ngendika Abu Bakrin sapa Imam Abu Bakar Ahmad bin Husaini, Imam Ahmad bin Husain bin Mahran bin Mihrana An-Naisaburi. Ini Imam Ibnu Mihran yang tadi itu kayaknya. Yang tadi sudah disebut oleh Imam As-Suyuti. Ada Ibnu Mihran. Mana tadi lain Ibnu Mihran ini. Ahmad bin Husain bin Mihran Abu Bakar Al-Asbihani yang tadi An-Naisaburi. Berarti sama. Itu yang dimaksud adalah Ibnu Mihran yang tadi. Cuma yang tadi tidak disebutkan secara lengkap sama ini. Jadi kala ngendika sapa Abu Bakrin Ahmad bin Husain bin Mihran An-Naisaburi, ngendika sapa Imam Ibnu Mihran An-Naisaburi ngendikane maddatul Qur'ani ala asyrati aujuhin, utawi pira-pira wacaan mati Al-Qur'an iku ala asyrati aujuhin ing atase 10 pira-pira wajah. Siji jenenge maddul hajzi, yaitu mad hajz untuk menghalangi. Hajz artinya menghalangi. Finahwing dalam saumpamane a'andartahu. Wong Arab iki gak iso mung a'a gak iso wabot jarine. Jadi kudu dikai penghalang. Anzartahum gitu. Anzartahum ana anune. Ana matilah didik gitu. A'anta qulta linnas iku gak iso. Sana dikai a'anta qulta linnas gitu. Terus kemudian aidza mitna, terus kemudian lagi aulqiya. Li annahu krono sak temene wong sing maca adkhala iku nglebokno sapa wong sing maca bainal hamzataini ing antarane 2 hamzah, hajizan ing penghalang bainahuma ing antarane 2 hamzah. Istithqalil arabi krono nganggep abote wong Arab jam'ahuma ing ngumpulaken 2 hamzah. Wa qadrulan utawi durasi atau ukuran lamanya hajiznya itu, hajizannya itu alifun adalah 1 alif tamatun kang sampurna. Jadi seperti matabi'i bil ijma'i kelawan ijma' li husulil hajzi, karena berhasilnya sifat menghalangi bidzalika kelawan mengkono-mengkono alifun tamah. Jadi dengan memberikan kayak gitu aidza mitna gitu. Aidza mitna anzartahum
anzartahum, kira-kira begitu bacanya. Taqulta linnas, kira-kira gitu. Kira-kiranya saja, penting kan ada hajaznya, panjangnya 1 alif 2 ketukan. Wa maddul adli kedua, kan ada 10 mad, yang kedua adalah maddul adli. Fi kulli harfin musyaddatin, ing dalam saben-saben huruf sing ditasdid qablahu, ingkang tetep sadurunge huruf sing ditasdid harfu maddin utawi huruf mad, walilin nah huruf lin. Nek huruf lin itu sebelumnya harokatnya tidak sama, fathah biasanya. Jadi sebelum waw itu fathah, sebelum ya itu fathah, itu lin. Laun atau lain itu lin katanya. Saya nggak tahu pasti. Dan setelahnya itu ada huruf bertasdid. Contohnya ad-dallin. Nah gitu. Dolnya itu maddul adlinya li annahu krono sak temene liyadilu niku ngimbangi atau madani apa madul adli harokatan ing satu harokat. Ai maksudnya yakumu menempati apa madul adli maqamaha ing tempate sak harokat fil hajzi ing dalem ngalang-ngalangi bainas sakinaini ngantarane dua huruf kang sukun. Wa maddut tamkini yang ketiga adalah mad tamkin fi nahwi ing dalam saumpamane contoh ulaika. Mad tamkin itu kalau dilihat dari namanya, tamkin itu memberi kemungkinan orang untuk bisa mengucapkan dalam konteks ini ya. Jadi lanya itu dipanjangkan untuk memberi kesempatan mengucapkan hamzah. Ulaika gitu. Terus contoh kedua wal malaikati. Nah gitu, mad tamkin. Bisa juga disebut mad wajib mutasil sebenarnya. Tapi kalau ulaika ini 2 kata, ada yang bilang 1. Kalau malaikah itu 1 kata. Wasya'iri ini 1 kata juga. Minal maddati saking piro-piro mad allati kang taliha nderekiha teng niku mad hamzatun apa hamzah li annahu krono sak temene mad niku juliba iku dikan atau dikarakterkan apa iku mad liutamakan untuk dadi mungkin, untuk didadekno mungkin. Bihi kelawan niku mat apa min tahqiqiha saking nyetokaken wacane hamzah wa ikhrajiha lan ngetokno hamzah min makhrajiha saking makhrajnya hamzah. Terus kemudian setelah mat tamkin ini 1 maddul hadzi 2 3 4 maddul basti wa maddul basti 4 adalah mad bastut. Wa yusammalan tiarani apa maddul basti aidon uga maddal fasli kelawan aran maddal fasl fi nahwi ing dalam saumpamane contoh bima unzila nah, ini bahasa kitanya mungkin mad jaiz munfasil mungkin ali annahu krono sak temene mad niki wau yubsatu niku dipun beber baina kalimata ini ngantarane 2 kalimat wa yusalulan dipun pisahaken bi apa kelawan madul basti baina kalimata ini ngantarane 2 kalimat muttasilata ini ingkang padha bersambung apa kalimat loro iku mang gitu. Karena alasannya ya gimana ya, sesuatu itu dinamai kan pasti karena ada operasinya atau karena fungsinya itu ya. Diarani maddul basti li annahu yubsatu kayak gitu itu. Diarani maddul fasli li annahu yufsalu atau yafsilu juga boleh sebenarnya. Ya kayak gitu itulah. Diarani sewek nutupi barang suwek. Nah kayak gitu itu. Ya ndak melogiskan. Tapi orang kan kadang memang butuh alasan. Wa maddur raumilan mad raum itu mad apa untuk mengisyarahkan terucapnya satu huruf dari mulut supaya terarah ke huruf itu gitu. Ha antum, hanya itu dawa mergo katemuni antum gitu. Li annahum krono sak temene wong Arab ya rumuna niku nuju sapa wong Arab al hamzah ta ing hamzah min antum saking lafat antum wala yuhaqqiquna halan boten maca tahqiq, tidak bisa mengeluarkan suara hamzah secara optimal ha ing hamzah wala yatrukuna lan boten ninggalno sapa
wong Arab hateng niku wacaan hamzah aslan sama sekali, walakin tetapi yulayyinunaha membaca lemes sapa wong Arab hateng niku hamzah, wa yusyiruna lan mengisyarahkan sapa wong Arab ilaiha maring niku hamzah. Jadi ha antum gitu kira-kira. Wa hadzalan utawi aturan menika iku ala madhhabiban ing atase madhabe wong la yuhammizu ingkang boten maca hamzah sapa man antum ing lafat antum. Karena itu tadi saya contohkan ha antum langsung gitu. Antumnya tidak kelihatan a gitu. Jadi haan itu kan kelihatan itu. Jadi ini berlaku untuk orang yang tidak membaca ha antum gitu. Bacaan raumnya ini madur raum. Ya kira-kira begitu ya. Wa qadduran utawi durasinya madur raum adalah alifun. Wa nisfun adalah 1 alif setengah. Terus kemudian setelah tamkin ini 4, madul basti 5, 6, 7, madul farqi. Madul farqi lan mad farq nomor 7 fi nahwi ing dalem saumpamane al-ana wa qad dan seterusnya. Yunusnya li'annahu alasane kok diarani farq. Farq itu artinya beda no li'annahu krana sak temene mad farq yufarraqu iku didadekno berbeda bihi kelawan mad farq apa bainal istifhami wal khabari ing antarane kalimat istifham takon, kalimat tanya, wal khabari lan kalimat informatif. Jadi supaya berbeda antara kalimat pertanyaan dengan kalimat berita. Kalau al-ana itu apakah sekarang wahai Fir'aun, telat apakah sekarang gitu. Jadi untuk membedakan itu jadi dikasih madul farqi ini berarti dinamai berdasarkan fungsi membedakan. Wa qadrulan utawi durasinya iku alifun nggih menika sa alif tamatun kang sampurna bil ijma'i kelawan ijma' saking ulama-ulama qiraat. Fa in kana baina alifil maddi harfun musyaddadun zida alifun akhar. Fa in kana moko lamun ana baina alifil maddi iku ing antarané alif mad harfun apa huruf musyaddadun kang dipun tasdid zida moko ditambahaken alifun apa alif ukhra kang liya liutamakana supaya dadi iso liutamakana supaya dimungkinaken atau diberi kesempatan bihi kelawan niku tambahan apa min tahqiqil hamzi saking nyetakno atau mengucapkan secara jelas al hamzati hamzah supaya bisa mengucapkan hamzah secara tahqiq betul secara optimal munine. Nahwu iku kaya dene contoh az-zakaraini gitu. Terus kemudian al-an'am 143, terus kemudian Allah Yunus 59 titik 7 sekarang 8 wa madul bunyati adalah dan kemudian adalah madul bunyah. Bunyah mana aslinya adalah bangunan. Mana aslinya wakeh menan ngarani mati. Dinamai berbeda karena polanya berbeda dengan yang punya nama yang lain itu gitu. Contohnya fi nahwi ing dalam saumpane contoh ma'an dan seterusnya ya. Baqarah 22 du'aan, lafaz du'aan satu kata semua. Ada kata diakhiri hamzah, sebelum hamzah ada alif yang sukun. Gitu. Kemudian nidaan ini polanya berbeda dengan yang tadi berbeda. Adzakara ini beda. Alifnya hamzahnya istifham itu. Terus kemudian Zakari wa Zakariya'u ini yang menghamzahkan ya. Karena bacaan Zakaria ada yang tidak dihamzahkan belakangnya. Zakaria ya Zakaria gitu. Li'annal isma krono sak temene isim bunia iku dipun tetepaken atau dibangun atau dimabnikan apa isim alal maddi ing atase mad farqon krono bedakno bainahu ing antarane isim wa bainal maksuri lan ing antarane isim maksur.
Di dalam ilmu nahwu mau tidak mau pasti menyinggung itu, karena duaan ini bisa karena membedakan antara bacaan matnya dengan bacaan wabainal maksuri ini. Kalau saya dalam konteks ini mungkin maksuri ini yang dibaca pendek itu. Tapi apakah ada kata ma'an ini dibaca pendek? Kan tidak ada. Mungkin kalimatnya mi'ah yang hampir sama itu, tapi mi'ah bacanya, bukan pendek. Duaan ini ada nggak kemungkinan kata lain yang bacaannya pendek? Nah, kalau Zakaria ini ada. Jadi Zakaria itu, kalau Zakaria itu dia bisa jadi tergolong isim maksur kalau dalam nahwu. Jadi pendek belakangnya, bukan mamdud. Itu enggak kalau ada hamzahnya, bacanya hamzah itu panjang saja. Zakaria gitu. Jadi intinya madul bunyah ini adalah karena isim itu dibangun atau dibentuk berdasarkan mat atau dengan pembentukan yang ada matnya, untuk membedakan antara yang ada matnya dan yang tidak ada matnya. Zakaria dengan Zakaria atau nidaya sama nidaan, du'aya sama du'aan, maya sama ma'an, mungkin gitu. Karena bisa ditulis begitu. Ambiya itu bisa dihilangkan hamzahnya. Nabiyun itu bisa ada muncul hamzahnya, nabiun. Nah, kalau bacanya nabiun itu matul bunyah itu. Innaman nasi'u ada. Ya ayyuhan nabi'u misalkan. Nabiun. Ada yang bacanya nabiyun. Nah, kalau bacanya nabiyun, makanya dikasih mat ini supaya membedakan madul bunyah. Kalau itu pas dibaca nabiyun. In arodan nabi'u ayyastankihaha misalkan gitu. Misalnya madul bunyah. Ya, untuk membedakan lil farqi. Oke, selanjutnya mawaddul mubalaghati ke-9. ke-8. Ke-8 madul mubalaghati tadi sudah dibahas. Madul mubalaghah fi nahwi dalam saumpamane contoh la ilaha illallah. Wa madul badali nomor 9 yaitu mad badal minal hamzati saking hamzah. Fi nahwi dalam saumpamane contoh adama. Nah, itu adama aslinya. Ya, namanya spekulasi. Yang penting ya kayak gitulah, kayak amanah itu akhor, ini akhor atau akhoru ikut wazan af'alu. Terus kemudian ada wa amana, artinya amana ikut wazan af'ala dari fi'il madhi mujarrad yang 3 huruf amana atau aminah. Amana menjadi amana aslinya. Jadi dia diematkan, itu disebut mad badal. Wa qadrulan utawi kadarnya atau durasinya adalah alifun tamatun, adalah 1 alif sama dengan mad tabi'i. Tamatun kang sampurna atau penuh, 1 alif penuh bil ijma'i kelawan ijma'i para imam qurra. Terakhir wa madul asli dan mad asal fil af'alil mamdudati ing dalem arane mad asal. Fil af'ali ing dalam pira-pira fi'il al mamdudati ingkang dipun waca dawa nahwu iku kaya dene contoh jaa. Ini hanya nama madul asli ini hanya untuk fi'il gitu. Kalau yang untuk isim tadi namanya kan sudah madul bunyah itu tadi. Jaa sama syaa contohnya. Wal farqu lan utawi bedane bainahu ing antarane madul asli wa bainal wa baina madil bunyati wa baina madil bunyati lan ing antarane mad bunyah adalah annatilka iku annatilkal asma sak temene isim-isim niku wau
buniat iku dipun bentuk apa isim niku wau alal maddi ing atase mat farqon krana bedakno bainaha ing antarane isim niku wau isim sing diwaca dawa bainal maksudi lan ing antarane isim sing diwaca cendhek. Wa hadhihi sementara maddul asli ini maddatun adalah pira-pira mad fi usuli af'alin ing dalem fi'il-fi'il kang asli uhditsat yang dibikin atau dibuat apa af'alin itu lima'anin untuk tujuan makna-makna tertentu. Ya bagaimanapun alasannya sampean bisa lah. Kalau misalkan aku kasih alasan yang lain gitu. Boleh. Pokok iso ngono. Gak apa-apa, yang penting es beda lah. Karena polanya ja'a, sa'a itu beda sama nida, sama du'a, sama ma itu juga beda. Maka harus kasih nama sendiri. Dan itu logis lah saya kira. Tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah. Yang penting karena isinya beda, kudu dijenengi beda. Lek dikai jeneng beda, nyatane beda. Ya meskipun tidak penting-penting amat ngasih nama yang berbeda, meskipun juga ngasih nama yang berbeda tapi kok salah fungsi, ya juga masalah juga. Tapi yang jelas itulah kira-kira penjelasannya adanya. Jadi 10 macam mat far'i, jadi mat cabang itu ada 10 itu dengan pola dan kriteria masing-masing. Intaha selesai opo pangendikane Imam Abu Bakar Ahmad Ibnul Husain Ibnu Mahron Ibnu Mihrona An-Naisaburi. Selesai sudah di situ. Nah, ini sekarang sudah masuk ke an-nawu tsalitsu wa tsalasun. Wis cukup semene wae. Kelera-keleruku aku njaluk sepuro, enek kurangi sampean tambahi, nek ana sing luwih ya sampean kurangi. Ya apa sekirane iso dadi pas. Sepuraku sing akeh matur nuwunku sing akeh muga-muga padha dikai sehat lahir batin, sehat dompete, sehat jantunge, sehat pernapasane lan kabeh muga-muga tetep iso nyadari apa sing biasa gak tau disadari. Ya nafas itu. Jadi aktivitas yang jarang disadari diubah menjadi aktivitas yang disadari. Besikuai an-nawu tsalitsu wa tsalasun wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa maqalati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati.